Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum kita mulai, silakan semua kameranya dinyalakan, ya. Kemudian nanti mikrofonnya dimatikan, ya. Baik, Ustadz minta salah satu untuk memimpin berdoa sebelum pelajaran kita mulai. Ayo, siapa yang memimpin? Siapa? Aku, Yuda. Oke, Yuda silakan dipimpin teman-temannya. Siap lagi. Sikap berdoa. Tangan angkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Baik, terima kasih juga sudah memimpin teman-temannya memimpin berdoa. Baik, sebelumnya Ustadz sudah membahas tentang bela diri, yaitu pencak silat, ya kan? Ya nggak? Masih ingat nggak? Di materi sebelumnya kita bahas tentang pencak silat. Pencak silat itu ada 5 gerakan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Apa yang pertama dalam pencak silat? Gerakan pertama? Pukulan. Yang kedua? Tendangan. Yang ketiga? Tangkisan. Yang keempat? Elakan. Yang kelima? Hindaran. Ya, itu dalam pencaksilat ada 5 gerakan itu, ya. Pukulan, tendangan, tangkisan, elakan, dan hindaran. Ya, itu nanti dipelajari lagi di buku paketnya, ya. Sama bisa dibuka lagi materi yang Ustadz kirim sebelumnya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu materi kelima, yaitu kebugaran jasmani. Nah, buku paketnya boleh dibuka di halaman 93 kalau nggak salah. Halaman 90-an, ya. Kebugaran jasmani. Sudah ketemu? Sudah. 91 ya. Oh, 91. Oke. Kebugaran jasmani, ya. Berapa tadi Ustaz? 91. Ya, oke. Ustadz akan tampilkan materi kita pada kali ini, ya. Kelihatan? Di layar kelihatan? Baik. Oke. Dalam materi kita yaitu kebugaran jasmani, ya. Ustadz jelaskan sedikit, yaitu kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Itu namanya bugar, gitu ya. Mengalami
kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya, semakin baik kebugaran jasmani seseorang, semakin banyak pula aktivitas yang dilakukannya. Dalam kebugaran jasmani terdapat beberapa komponen atau unsur pendukungnya. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah daya tahan jantung. Pada pembahasan kali ini kita akan atau kalian akan mempelajari tentang daya tahan jantung, ya. Daya tahan jantung. Nah, yang pertama adalah pengertian daya tahan tubuh. Ya, sebelum ke daya tahan jantung, kita bahas dulu tentang pengertian daya tahan tubuh, ya. Kemudian nanti kita akan bahas tentang latihan peningkatan daya tahan jantung. Oke, pengertian dari daya tahan tubuh itu sendiri yaitu kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu yang lama. Ya, ini pengertian daya tahan tubuh menurut Girwijoyo ini, ya, kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu yang lama. Nah, itu daya tahan tubuh. Kalau ada orang yang melakukan sedikit aktivitas sudah merasa kelelahan, capek, ya, terasa sakit badan, nah itu berarti daya tahan tubuhnya kurang baik. Oke, sekarang lanjut, yaitu manfaat memiliki daya tahan tubuh yang baik adalah pertama, meningkatkan kemampuan kerja jantung, ya, meningkatkan kemampuan kerja jantung, ya. Nah, kalian bisa pegang bagian leher atas seperti pada Ustadz ini. Kalian bisa merasakan detak jantung kalian di situ. Nah, ya enggak? Terasa enggak? Terasa. Ya, di situ bagian dari detak jantung kita. Kalau kita melakukan aktivitas misalkan lari atau berolahraga lainnya, nah, maka detak jantung ini juga akan berdetak semakin kencang, ya enggak? Nah, itu kemampuan kerja jantung. Nah, kalau kita melakukan aktivitas olahraga atau kerja yang berat atau melakukan aktivitas yang menguras tenaga, kemudian detak jantung ini cuma biasa-biasa aja atau tidak tidak kencang detakannya. Nah, itu harus segera diperiksakan jantung kita. Nah, jangan sampai nanti mengalami masalah pada organ jantung kita, ya. Nah, selanjutnya meningkatkan komponen fisik lainnya. Nah, manfaat daya tahan tubuh yang baik adalah yang kedua adalah meningkatkan komponen fisik lainnya. Nah, kalau daya tubuh kita baik, ya, komponen fisik lainnya juga akan maksimal, ya. Maksudnya apa ini? Kalau fisik kita bagus, ya, badan kita tidak lemah, ya, tidak mudah lemas, kayak gitu kan? Ya, itu berarti komponen fisik kita itu bagus, ya. Itu manfaat dari daya tahan tubuh yang baik, ya, memiliki tubuh yang bagus, fisiknya bagus, ya. Pertumbuhan tubuhnya itu sesuai dengan atau ideal, ya, sesuai dengan umur kita, ya. Misalkan umur kalian baru berapa? 10 tahun. 11 Ya. tahun. 11 tahun. Umur 11 tahun. Memiliki tinggi badan berapa? 150. Ada yang tingginya 150 cm? 150. Aku. Nah, misalkan ini, ya, ada tinggi kalian 150 cm, tapi memiliki berat badan melebihi dari standar atau standar tubuh kalian, ya. Biasanya kalau kita memiliki tinggi badan 150 cm itu idealnya berat badan kita tidak lebih dari 55, ya. Ya, maksimal itu berat badan kita harus 55 kilo atau 50 kilo atau 48.
Kayak gitu. Itu berat ideal. Tapi kalau orang yang punya punya tinggi badan 150 cm, kemudian berat badannya melebihi dari 70 ya. Nah, berarti itu komponen fisik kita ada masalah. Berarti kita mengalami obesitas atau kelebihan berat badan ya. Maka proporsional atau standar fisik kita itu harus sesuai ya dengan umur kita, dengan tinggi badan kita ya, kemudian dengan berat badan kita. Oke, itu komponen manfaat memiliki daya tahan tubuh yang baik. Yang kedua, kemudian yang ketiga, menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis. Nah, kalau kita memiliki daya tahan tubuh yang baik, ya, gerak kita akan gesit, lincah, ya. Gerak kita akan ekonomis, ya. Gerak kita mudah untuk melakukan gerakan-gerakan apa ya namanya spontan dan daya gerakan yang ringan badan kita, terasa ringan ya, mau melompat ke sana, melompat ke sini itu tidak terasa berat badan kita. Nah, itu menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya refleks ya. Refleks itu ketika kita melihat sesuatu yang kemudian kita mengambil tindakan secara cepat, nah itu refleks. Ya, contohnya apa? Misalkan kalian sedang belajar, ya, sedang belajar, tiba-tiba pensil kalian jatuh, ya, menggelundung dari meja, gitu kan, jatuh. Nah, kalian tahu bahwa pensil kalian akan jatuh tuh. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti akan segera menangkapnya, kan? Ya. Iya. Ya. Ada yang melihat pensilnya mau jatuh cuma dilihatin aja? Hah? Nah, enggak kan? Pasti akan diselamatkan kan? Pasti akan diambil kan? Nah, itu refleks yang baik ya. Refleks yang baik tuh ya seperti itu. Begitu melihat ada yang mau jatuh langsung ambil. Refleks kita cepat gitu ya. Tapi kalau yang memiliki refleks kurang baik ya, karena memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik ya, lihat barang jatuh itu malah dilihatin aja. Ya enggak? Dilihatin, biarin jatuh. Tahu pensilnya mau jatuh dari meja, cuma dilihatin. Nah, harusnya segera diambil. Oke, yang kelima, meningkatkan kemampuan kerja otot. Nah, kalau memiliki daya tahan tubuh yang baik itu otot kita juga kerjanya, kemampuan kerja ototnya juga meningkat. Ya, misalkan kalau kita mempunyai daya tahan tubuh yang baik, maka untuk melakukan aktivitas itu akan terasa ringan ya, akan terasa ringan ya, kemampuan kerja otot kita meningkat ya, untuk mengangkat tas itu terasa ringan. Nah, kalau yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik ya, untuk mengangkat sesuatu yang ringan saja terasa berat. Tapi kalau memiliki daya tahan tubuh yang baik tuh untuk mengangkat sesuatu yang ringan pasti mudah tuh ya. Oke, lanjut. Jika kalian merasa cepat lelah saat melakukan aktivitas, maka perlu adanya pemeriksaan diri. Apakah sudah makan dengan teratur, beristirahat teratur, atau berolahraga teratur. Ya. Tuh, kalau kalian merasa tubuh kalian ada yang kurang enak atau ada yang sakit-sakit, maka segera periksakan diri. Ya. Kemudian juga ditengok juga kalian makannya mana di rumah. Nah, siapa yang dalam sehari makannya lebih dari 3 kali? Ada? Aku. Hah? Aku. Ada? Aku. Berapa? Yuda berapa kali makan sehari? Nggak terhitung? Kadang sampai 4 kali. Ya, standarnya makan kita dalam sehari itu 3 kali ya. Ada sarapan, makan siang, dan makan malam ya. Yang penting jangan kurang dari 3 kali ya. Kalau lebih boleh tapi harus seimbang. Maksudnya harus seimbang dengan aktivitas kita. Makannya banyak tapi habis itu tidur ya jadi gemuk nanti. Nah, tapi kalau makannya banyak, kemudian banyak berolahraga, beraktivitas yang lainnya, membantu orang tua, ya kan?
Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah makannya banyak, berkali-kali, nah, habis makan tidur, nah nanti jadi badannya Jadi kayak gemuk. rasa. Nah, itu dia ya. Makanya kita harus seimbang antara makan dengan aktivitas. Makannya pun juga harus diperhatikan ya. Kualitas makanan kita ya, harus yang bergizi ya. Oke, lanjut. Ayo bersama-sama beraktivitas dapat meningkatkan kebugaran jasmani, terutama kegiatan yang dapat menguatkan fungsi jantung dan paru-paru. Nah, ini latihan peningkatan daya jantung. Nah, latihannya yang pertama lari fast track ya. Fast track ini atau speed play ya. Ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama lari secara terus-menerus ya. Dalam bahasa populernya yaitu jogging. Ya, jogging itu bukan lari kencang tapi tidak jalan juga ya. Lari apa ya? Sedang ya, tapi dilakukan secara terus-menerus ya. Apa namanya? Stabil gitu ya. Tidak jalan tapi juga tidak lari sprint, lari kencang ya. Dan yang kedua lari partek berjajar bervariasi. Nah, seperti pada gambar itu ini ya. Kemudian yang kedua lari interval. Apa itu lari interval? Ya lari yang diselingi istirahat sebelum melakukan lari kembali, yaitu lari yang ada selingan istirahatnya atau berhenti sebentar kemudian lari kembali ya. Yang ketiga lompat tali atau skipping ya. Sikap awal berdiri tegak, kedua tangan memegang ujung tali ya, sebagai kegiatan awal, tempatkan tali di belakang tubuh. Nah, lebih lengkapnya ini Ustadz lihatkan bagaimana cara main skipping. Ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu latihan untuk bermain skipping ya. Nah, perhatikan. Nah, ini yang pertama kita lakukan sekali dulu. Nah, sekali kita coba lagi berulang-ulang. Nah, sekali dulu. Nah, nanti kalau sudah bisa sekali, kita bisa lanjut 2 kali. Nah, begitu. Nah, kalau sudah bisa lanjut lagi, nanti bisa dilanjutkan, ditambah lagi menjadi 3 kali dan seterusnya, tidak terhingga. Nah, 3 kali. Nah, dan seterusnya kita lihat untuk apa namanya melakukannya terus menerus. Nah, gitu. Nah, siapa yang di rumah punya skipping? Enggak ada aku Ustaz. Ada yang punya? Enggak ada. Aku punya. Aku punya tapi aku nggak bisa mainin. Nah, di rumah bisa dicoba, bisa latihan. Aku sering pakai ya. Lagi biar aku tinggi. Iya, bagus sekali. Ini untuk salah satu untuk meningkatkan daya tahan jantung tadi ya, karena bermain skipping itu yang bergerak semua tubuh kita bergerak itu ya, dari kaki, otot kaki kita menjadi kuat, tangan kita juga bergerak memutar talinya ya kan, kemudian perut kita juga, otot perut kita juga akan menjadi lebih kencang ya itu. Nah, kira-kira mudah nggak ini? Mudah nggak? Bisa nggak melakukan di rumah? Lumayan susah. Yang gemuk susah, Ustaz. Nah, nih sama Ustadz Hadi. Nah, ini cara melakukan latihan lompat tali menggunakan skipping. Nah, kalau sudah lancar, ya enak sekali dia, gampang melakukannya, ya kan? Nah, oke. Nah, kembali ke materi yang tadi ya.
Jadi lompat tali atau skipping ini bisa dilakukan di rumah dengan berbagai dengan menggunakan tali lainnya juga seperti kabel bekas gitu kan, atau tali tali pramuka, ya kan? Tali yang memang memiliki sedikit berat ya. Ada berat, maksudnya kalau kita menggunakan tali rapia kan terlalu ringan, dia tidak bisa diputar, ya kan? Gunakan tali yang agak ada beratnya ya, memiliki berat. Oke, kita lanjut yang keempat, latihan sirkuit. Ya, latihan sirkuit ini lari yang divariasikan dengan berbagai macam model ya, atau lari bervariasi ya. Yang pertama ini pos 1 melakukan jogging mengelilingi lapangan atau halaman ya. Dari sini ke pos 2 ini jogging. Jogging tadi lari yang stabil ya, tidak terlalu ngebut atau tidak kencang, tapi juga bukan jalan, itu namanya jogging. Kemudian yang pos 2 ya, pos 2 di sini melompati kardus dengan bervariasi lompatan ke depan, menyamping atau ke belakang. Nah, dari sini pos 2 ke pos 3 ini lari halang rintang, ya, bisa melompati halang rintang apa saja boleh pakai kardus atau apa, yang penting bahannya tidak berbahaya. Kemudian yang pos 3 lari sprint di lintasan yang sudah disediakan. Nah, dari pos 3 ke pos 4 itu lari sekencang-kencangnya ya. Lari maksimal mungkin. Ya, baru sampai di pos 4 ini lari di tempat dengan mengangkat paha. Nah, ini sampai ke pos 1 kembali. Nah, ini namanya lari sirkuit ya. Lari yang dimodifikasi ya. Dan kita lanjut. Perlombaan memindahkan bola. Ya, ini bagian dari daya tahan jantung ya. Ini dilakukan siswa berbaris berbanjar. Ketika ada apa-apa dari guru, mulai, maka siswa barisan yang paling belakang lari cepat mengambil bola di keranjang A dan lari kembali dengan membawa bola dan melanjutkan jogging. Ya. Kemudian bola diletakkan ke keranjang B. Selanjutnya pelari pertama berada di barisan paling depan ya. Tadinya di sini ambil bola lari ke A, kemudian kembali ke barisan di sini ya. Kemudian berlanjut lagi ketika bola sudah dimasukkan ke keranjang B, maka siswa yang paling belakang lari cepat mengambil bola di keranjang B ya. Dan melakukan lari cepat dan meletakkan bola di keranjang. Nah, ya, begitu ya. Dan terus menerus. Oke, lanjut. Selain itu, yaitu naik turun tangga. Ya, naik turun tangga. Ini juga bagian dari salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan jantung. Ya, olahraga naik turun tangga merupakan olahraga yang murah. Ya. Mudah, tapi manfaatnya sangat banyak, terutama untuk menguatkan jantung, paru-paru, dan otot tubuh. Ya. Gerakan naik turun tangga dapat membantu dalam meningkatkan kebugaran tubuh kalian. Manfaat melakukan latihan naik turun tangga adalah sebagai berikut. Melatih kemampuan pernapasan yang lebih panjang dan tidak mudah lelah. Melatih organ kardiovaskuler dan meningkatkan metabolisme tubuh secara bertahap. Apabila dilakukan secara rutin, dapat menghilangkan rasa pegal, nyeri otot, dan punggung pada punggung, sendi, dan leher. Membentuk otot kaki, pantat, paha, pinggul, dan perut menjadi lebih kuat. Menghilangkan lemak-lemak tubuh. Nah, ini ya, naik turun tangga ini manfaatnya sangat bagus sekali. Nah, di rumah yang rumahnya bertingkat, siapa aja? Ada? Halo? Gatan, rumahnya bertingkat. Nah, berarti Gatan harus punya tubuh yang ideal itu. Karena apa? Ya tiap hari pasti naik turun tangga. Ya. Diusahakan yang lain juga, ya, yang lain juga tidak harus
tangga di rumah, misalkan kalian sedang jalan-jalan di luar, gitu kan? Nah, naik turun tangga ini manfaatnya sangat banyak ya, terutama di otot kaki ya, otot paha ini akan menjadi kuat ya. Kemudian otot perut juga menjadi kuat. Nah, perutnya yang pada buncit-buncit, nah itu sering lakukan olahraga naik turun tangga ya. Dilakukan rutin nggak pagi misalkan 20 kali ya, sore 20 kali terus tapi rutin ya, rutin itu yang bagus ya, karena olahraga yang bagus itu setiap hari minimal 30 menit ya. Minimal dalam sehari itu 30 menit, dalam seminggu berarti minimal 3 jam ya. Itu olahraga untuk meningkatkan daya tahan jantung agar tetap sehat ya. Nah, dari materi tadi ya, kita sudah mempelajari atau Ustadz sudah jelaskan tentang latihan peningkatan daya tahan jantung. Yang pertama apa? Lari partek atau speed play ya. Kemudian lari interval ya. Kemudian lari lompat tali atau skipping ya. Bisa juga latihan sirkuit ya. Kemudian perlombaan memindahkan bola serta naik turun tangga. Nah, ada lagi cara meningkatkan daya tahan jantung yang lain. Misalkan push up ya kan. Sit up, back up. Nah, itu bagian dari olahraga untuk meningkatkan kebugaran tubuh ya. Kalau push up itu untuk menguatkan otot apa? Ustaz tanya. Push up. Otot apa yang menjadi kuat? Otot perut. Push up. Otot tangan. Nah, otot tangan. Kalau sit up? Kalau sit up yang menjadi kuat otot apa? Perut. Gak tahu. Hah? Masa nggak tahu? Perut. Otot perut. Ya, kalau back up itu juga perut juga. Sama otot Ya, otot perut ya, sama tulang-tulang punggung kita ya. Itu. Nah, dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Enggak ada. Ustazah lagi. Ustadz, mau nanya Ustadz. Ya. Apakah hari ini kok puasa? Ulangan? Ulangan. Kalau ulangan nanti. Ustadz biasanya kan ngasih tahu. Kalau Ustadz belum ngasih tahu kan berarti belum. Oh. Ya. Nah, kemarin yang belum selesai atau belum mengerjakan soal evaluasi tentang materi atletik ya, segera dibuka classroom-nya ya. 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 Nah, silakan semuanya dibuka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Semuanya dibuka kameranya. Ini yang masuk 22, Mas. Berarti ada yang tidak ikut. Silakan dibuka kameranya. Ustadz mau screenshot untuk absen kalian. Ya. Dibuka kameranya. Mikrofonnya juga dibuka, enggak apa-apa. Udah. Nah, dari materi tadi ya, silakan nanti yang belum jelas atau yang masih pengen butuh penjelasan lebih lanjut lagi, bisa kalian lihat lagi di classroom-nya ya. Nanti Ustadz kirim ini hasil rekaman kita kali ini. Atau teman-teman kalian yang belum ikut Zoom pada pagi hari ini, nanti bisa melihat materinya di classroom. Oke? Itu saja dari Ustadz.
Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh silakan meninggalkan kelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.